Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Maftuhah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Saya di sini akan membahas tentang definisi ulumul hadis yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada minggu kemarin. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat-sifat. Nah, dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis merupakan kaidah, dasar-dasar, serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis memberikan saham bagi pemeliharaan hadis dan penjelasannya, membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif, yang selamat dan yang cacat, serta yang nasih dan yang mansuh. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW dan para perawinya, seperti ilmu hadis al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma' wa al-kunna, dan yang lain sebagainya. Penulisan ilmu-ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ke-3 Hijriah, seperti Yahya Ibnu Ma'in 234 Hijriah atau 848 Masehi menulis Tarikh Ar-Rijal, Muhammad Ibnu Sa'ad 230 Hijriah atau 844 Masehi menulis At-Tabaqat, dan yang lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut disebut juga dengan ulumul hadis. Karena kenapa? Karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin, ilmu yang bersifat sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut, tetap digunakan nama ulumul hadis. Sebagaimana halnya sebelum disatukan jadi penggunaan lafaz jamak ulumul hadis, serta keadaannya menjadi satu, adalah mengandung makna mufrad atau tunggal, yaitu ilmu hadis. Karena telah terjadi perubahan makna lafaz jamak tersebut dari maknanya yang pertama, beberapa ilmu yang terpisah, menjadi nama dari satu disiplin ilmu yang khusus yang nama lainnya adalah mustalah al-hadis. Selanjutnya, peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dan Al-Hadis memiliki peran sentral dalam kehidupan umat muslim sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang tak tergantikan, sedangkan hadis memberikan contoh nyata dari Nabi Muhammad SAW. Keduanya ini, sumber ini memberikan panduan dalam beribadah, beretika, bersosial, dan menjalankan aspek kehidupan lainnya. Al-Quran dan Al-Hadis memiliki peran penting sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat muslim. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dan pedoman hidup umat Islam. Hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam dan menjadi otoritas kedua setelah Al-Quran dan agama Islam. Al-Quran dan Al-Hadis saling melengkapi dalam membentuk landasan ajaran dan hukum Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama yang mengandung ajaran umum, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua menjelaskan keumuman dari Al-Quran. Nah, adapun peran hadis dalam melengkapi Al-Quran dari beberapa aspek pengaruh keduanya, yaitu satu, moralitas dan etika. Nah,
Kalau Al-Quran memberikan petunjuk moral dan etika yang tinggi, mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Sedangkan hadis menyediakan contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, menegaskan praktik-praktik moral dan etika yang diilustrasikan dalam Al-Quran. Hukum dan keadilan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam peradaban Islam, memberikan pedoman hukum yang mencakup sebagai aspek kehidupan. Sedangkan hadis melengkapi hukum Islam dengan memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Al-Quran mendorong pencarian ilmu pengetahuan sebagai tugas bagi umat Islam. Sedangkan hadis menyuarakan pentingnya pendidikan dan pembelajaran menciptakan langsung bagi perkembangan sistem pendidikan dan peradaban Islam. Nah, dengan demikian, Al-Quran dan Al-Hadis tidak hanya berperan sebagai panduan rohaniah, tetapi juga membentuk pondasi peradaban Islam yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak usia dini. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya serta dengan ideologi Islam. Hakikatnya, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan Islam ialah Islam dengan segala ajarannya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pedoman Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Terpelihara kesucian dan kebenarannya. Demikian juga dengan kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga harus dilaksanakan sejak manusia masih berusia dini, dalam arti masih anak-anak. Karena pemberian pendidikan agama pada masa anak-anak merupakan dasar yang sangat berarti bagi pembentukan dan pembinaan agama manusia tersebut pada masa selanjutnya. Pentingnya hadis dalam pendidikan Islam termasuk dalam mendidik anak-anak sebagai menambahkan akhlak mulia sejak dini. Hadis Nabi banyak yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, sabar, rendah hati, dan amanah. Ini sangat penting dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Contohnya seperti hadis yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, contoh hadis seperti itu bisa diajarkan kepada anak-anak mulai sejak usia dini karena mengajarkan tentang akhlak. Nah, seperti teladan dari Rasulullah SAW. Melalui hadis, anak-anak dapat meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kasih sayang, sabar, dan bijaksana, serta membentuk kepribadian Islami. Hadis juga membantu anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan baik terhadap sesama. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.